Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Afriani. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Saya ingin menjelaskan tentang radiodiagnostik. Nah, pengertian radiodiagnostik adalah suatu teknik pencitraan medis yang menggunakan berbagai jenis radiasi seperti sinar X, CT scan, MRI, dan ultrasound untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit dan cedera. Teknik ini memainkan peran penting dalam praktis medis modern dengan memberi gambaran internal tubuh manusia yang tidak dapat dilihat secara langsung. Selain itu, radiodiagnostik juga digunakan dalam penelitian ilmiah di bidang radiologi. Nah, ada beberapa cara teknik pencitraan medis. Yang pertama adalah pesawat sinar X konvensional. Pesawat sinar X konvensional adalah alat diagnostik medis yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar internal tubuh manusia. Pesawat ini umumnya terdiri dari tabung sinar X yang menghasilkan radiasi detektor untuk menangkap radiasi yang melewati tubuh dan sistem pemrosesan gambar untuk menciptakan gambar yang dapat dianalisis oleh dokter. Pesawat sinar X konvensional digunakan untuk berbagai tujuan diagnostik seperti mendeteksi fraktur tulang atau gambaran organ internal. Nah, ada juga cara kerja pesawat sinar X. Yang pertama, pembangkitan sinar X. Pembangkitan sinar X memiliki tabung sinar X menghasilkan sinar X melalui proses pembangkitan listrik di dalamnya. Yang kedua, ada penempatan pasien. Penempatan pasien ditembakkan di antara tabung sinar X dan detektor. Yang ketiga, penembakan sinar. Penembakan sinar ditembak ke tubuh manusia. Sinar X akan melewati jaringan tubuh dengan cara yang berbeda bergantung pada densitas ketebalan jaringan. Yang keempat, ada deteksi radiasi. Deteksi radiasi adalah mengukur jumlah sinar X yang mencapai mereka struktur yang lebih padat seperti tulang, menyerap lebih banyak sinar X yang muncul lebih putih pada gambar. Yang kelima, pemrosesan gambar. Pemrosesan gambar adalah mengonversinya menjadi gambar visual yang dapat dianalisis. Yang kedua, ada fluoroskopi. Fluoroskopi adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan sinar X yang mendapatkan gambar bergerak waktu nyata dari organ dalam tubuh. Nah, ada juga cara kerja fluoroskopi. Yang pertama, sumber sinar X itu adalah berfungsi menghasilkan sinar X. Tabung ini dapat dikontrol untuk memberikan dosis sinar X yang tepat. Yang kedua, difokuskan ke area tertentu. Maksudnya pada area spesifik dalam tubuh pasien yang ingin diamati atau diintervensi. Yang ketiga, ada penetrasi sinar. Itu adalah menangkap sinar X yang melewati tubuh pasien. Yang keempat, pemrosesan sinyal. Itu diubah menjadi sinyal listrik dikirim ke sistem pemrosesan gambar. Yang kelima, pemrosesan gambar. Itu adalah sinyal listrik menjadi gambar bergerak yang dapat ditampil pada layar monitor. Yang keenam, monitorisasi langsung. Yang ketujuh, manajemen dosis radiasi. Yang ketiga, mamografi. Mamografi atau mamogram adalah tes pembinaan untuk melihat gambar kelenjar payudara dan jaringan di sekitarnya. Pemeriksaan mamografi menggunakan teknologi fotoronggen dan mamogram standar menghasilkan gambar dua dimensi. Nah, ada juga cara kerja mamografi. Yang pertama adalah pemempatan payudara. Pemempatan payudara tempatkan di depan pasien mamografi dan payudara akan dipampat menggunakan dua plat datar. Yang kedua, pencitraan dengan sinar X. Itu setelah payudara dipampat, mesin mamografi akan menggunakan sinar X untuk mengambil gambar payudara. Yang ketiga, ada pengolahan gambar. Yang keempat, interpretasi oleh radio. Nah, yang keempat, ada komputerisasi tomografi, adalah metode pencitraan medis yang menggunakan sinar X untuk membuat gambar potong-potongan detail dari struktur internal tubuh manusia atau objek lainnya. Dan ada juga cara kerjanya. Yang pertama adalah pemindahan sinar X. Pasien akan ditempatkan di meja yang dapat bergerak ke dalam
ke dalam dan keluar dari lubang berbentuk donat pada CT scanner. Kedua, pencitraan balut sinar X. Yang ketiga, pemindahan rotatif. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, pemrosesan data dan rekonstruksi. Yang keenam, tampilan citra. Nah, ada yang kelima, magnetic resonance imaging. Adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan medan magnet yang gelombang radio untuk membuat gambar detail dari struktur internal tubuh manusia atau hewan. MRI sering digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis masalah kesehatan seperti cedera otak, masalah sandi, atau gangguan organ dalam tanpa menggunakan radiasi ionisasi. Nah, ada juga cara kerjanya. Yang pertama adalah pemberian medan magnet eksternal. Yang kedua, pemberian sinyal radiofrekuensi. Yang ketiga, relaksasi dan pemancaran sinyal. Yang keempat, pencitraan dalam rekonstruksi gambar. Nah, ada yang terakhir, ultrasound. Ultrasound adalah teknologi pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ dan struktur dalam tubuh manusia atau hewan. Ini sering digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, deteksi masalah organ dalam, dan prosedur medis lainnya. Nah, ada juga cara kerjanya. Cara kerjanya mengirimkan gelombang suara berfrekuensi tinggi ke dalam tubuh melalui transducer atau probe. Gelombang suara ini kemudian memantul dari jaringan dan organ tubuh, dan informasi tersebut dikonversi menjadi gambar oleh komputer. Dengan menganalisis pola pantulan gelombang suara, ultrasound dapat menghasilkan gambar detail struktur internal seperti organ, pembuluh darah, atau janin selama kehamilan. Kecepatan pantulan gelombang suara juga membantu dalam menentukan kedalaman dan lokasi suatu struktur. Nah, disitulah hasil penjelasan saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.